Kau sumber hidupku, Kaulah perlindunganku. Ku serahkan kepadamu seluruh jalan hidupku. Jangkonau pansisianu nakikir tu podami, saya sudurkan matanganmu asa tombu tiapni. Salam sejahtera buat kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi di Renungan Harian HKBP Resort Rawalumbu. Sebelum kita membaca firman Tuhan yang menjadi renungan, kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur hari ini, di mana Tuhan senantiasa mengaruniakan bagi kami kasih karunia yang daripada Tuhan. Sehingga kami ya Tuhan penuh sukacita di dalam memulai hari ini, serta di dalam melanjutkan aktivitas kami di hari ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari ini. Kiranya Tuhanlah yang membuka hati dan pikiran kami, supaya kami senantiasa bersukacita jika kami dibaharui oleh firman Tuhan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yesaya 44 ayat 10. Demikian isinya. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita melihat di titah pertama dan titah kedua, di sana dikatakan dengan jelas bahwa jangan membuat Allah lain selain daripada Allah, dan jangan membuat Allah di tempat-tempat lain. Karena hanya Allah lah yang patut disembah. Karena hanya Allah lah yang semestinya kita kenal sebagai Tuhan pencipta dan pemelihara kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Namun ada satu persoalan, ketika umat Israel terbuang ke Babel, mereka di sana terpengaruh oleh banyaknya ilah-ilah yang ada di sana. Mengapa terpengaruh? Ketika mereka terbuang ke Babel, mereka menganggap bahwa Tuhan Allah yang memelihara mereka, Tuhan Allah yang mengeluarkan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir, serta yang menuntun mereka sampai ke tanah Kanaan dan memelihara mereka di tanah Kanaan, sudah sirna. Akibat apa? Akibat mereka dikalahkan oleh bangsa Babel yang kuat itu pada masa itu. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada pikiran di tengah-tengah umat Israel itu, bahwa Allah yang mereka kenal sebelumnya itu sudah dikalahkan oleh ilah-ilah Babel. Maka mereka punya niat untuk pergi untuk menyembah ilah-ilah yang ada di Babel. Ilah-ilah yang ada di sana adalah ilah-ilah buatan tangan manusia. Ada itu yang dari batu, ada dari pohon-pohon yang ditebang lalu dibentuk menjadi dewa-dewi atau ilah-ilah sesuka hati mereka. Untuk itulah Yesaya 44 ayat 10 ini dengan tegas mengatakan bahwa siapa yang telah membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah, bahwa membentuk Allah sesuai dengan keinginan kita sendiri atau membentuk patung lalu menganggap itu sebagai Allah, itu tidak memberi faedah. Ilah-ilah yang demikian adalah ilah-ilah yang mati, yang tidak bisa memberikan atau mempengaruhi kehidupan kita, yang tidak bisa memberkati kehidupan umat manusia, yang tidak bisa memberikan jawaban atas doa-doa kita, atas pengharapan kita. Itulah yang terjadi di tengah-tengah umat Israel pada masa itu, waktu mereka terbuang ke Babel. Mereka meninggalkan Allah setelah mereka sampai di Babel karena putus asa, di mana Tuhan membiarkan mereka terbuang ke sana. Pemahaman mereka sebenarnya yang salah tentang mengapa Tuhan membiarkan mereka terbuang sampai ke Babel. Namun di dalam kitab
Yesaya, kalau yang lebih jelasnya ini disebut sebagai Deutero Yesaya, bahwa Allah yang mereka pikir selama ini telah sirna, telah mati, ternyata Allah itu masih hidup. Ternyata Allah itu masih memberikan berkat karunia serta pengharapan serta apa yang dibutuhkan oleh umat Israel pada waktu itu, yaitu kebebasan dari pembuangan Babel. Untuk itulah Yesaya dengan tegas mengatakan bahwa Allah yang mereka kenal itu masih hidup, bahwa Allah yang mereka kenal sebelumnya itu masih turut ikut di dalam kehidupan mereka. Jadi Allah yang mereka kenal sebelumnya itu bukanlah Allah yang meninggalkan mereka, tetapi Allah itu turut serta di dalam penderitaan mereka. Untuk itu sesuatu hal yang bodoh atau sesuatu hal yang sia-sia yang tidak memberi faedah ketika meninggalkan Tuhan Allah yang memelihara kita selama ini lalu pergi kepada ilah-ilah lain hanya karena menganggap bahwa ilah-ilah lain itu lebih berkuasa dari Allah yang kita kenal. Di masa sekarang ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Mungkin persoalan perekonomian, persoalan di tengah-tengah keluarga kita, terutama karena COVID-19 ini, yang bisa mengarahkan banyak keluarga, banyak orang untuk pergi meninggalkan Allah, atau pergi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, lalu mengaku bahwa di sana ada Allah yang lebih berkuasa. Untuk itu firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa itu adalah ilah-ilah, patung-patung yang tidak memberi faedah sebenarnya. Hanya Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus yang hidup, yang mampu melepaskan kita dari persoalan-persoalan kehidupan kita, dari persoalan-persoalan tersulit, yang mampu memberikan solusi di tengah-tengah kehidupan kita. Mari kita lihat bagaimana pengalaman umat Israel di dalam kitab Yesaya. Allah yang selama ini mereka kenal tidak memberi pengaruh, tidak memberkati mereka. Ternyata Allah itu hidup dan memberi berkat bagi mereka, pengharapan, sehingga nantinya umat Israel keluar dari perbuangan Babel dan mereka bersuka cita sampai di tanah Yerusalem. Hari ini juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, dalam segala penderitaan kita, mari kita tetap datang ke hadapan Tuhan, ke hadirat Tuhan, dan mengaku bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan yang mampu melepaskan kita dari persoalan-persoalan kita ini, agar kita senantiasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, di dalam naungan kasih yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Bila pun ya Tuhan ada begitu banyak sekali di sekitar kami, orang-orang yang meyakini bahwa benda-benda keramat atau jimat-jimat mampu melepaskan mereka dari persoalan kehidupan mereka. Namun iman kekristenan kami mengatakan bahwa itu tidak seberapa. Hanya Tuhanlah yang mampu melepaskan kami dari persoalan-persoalan kehidupan kami, terutama karena persoalan COVID-19 saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami serahkan umat-Mu hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuntunlah mereka, agar mereka semakin mengenal kasih yang daripada Tuhan, agar mereka semakin berpengharapan kepada Tuhan di dalam situasi sekarang ini ya Tuhan. Tuntunlah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, agar mereka juga semakin rindu untuk mengenal Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka atau dimanapun ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan umat-Mu, berkati pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan, serta berkati para pemerintah kami, agar semua yang dikerjakan mendatangkan sukacita dan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Inilah doa kami hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.